Yang jelas kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Berdasarkan update hasil sementara Wilcon Pilpres 2024 hingga saat ini, paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran memimpin perolehan suara terbanyak. Pasangan Prabowo Gibran masih memimpin di Wilcon Pilpres 2024 dengan 49747,461 suara atau 5795%. Dengan demikian, prediksi sementara yang akan menang Pilpres 2024 adalah pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun prediksi yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran adalah sebagai berikut. Pertama, AHY, bagian Menteri Pertahanan. Agus Harimurti Yudhoyono atau kerap disapa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat 2020 sampai 2025. Terinspirasi dari ayahnya, AHY memutuskan menjadi seorang tentara. Dia menempuh pendidikan militernya di Akademi Militer Indonesia pada tahun 1997. Selama bersekolah militer, AHY mengemban amanah sebagai Komandan Resimen Korps Taruna pada tahun 1999. Selain itu, dia menjadi salah satu anggota dari Drum Band Canka Lakonanta Akademi Militer sebagai penabuh bass drum atau macan tidar. Selain itu, dia ditempatkan sebagai komandan tim khusus dari Batalion Infanteri. Karir militernya cukup cemerlang dan membuatnya diberikan amanah sebagai Kepala Seksi Operasi di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 serta Komando Cadangan Strategis atau Konstrat selama 2019 hingga 2013 serta Komando Cadangan Strategis atau Konstrat selama 2011 hingga 2013. Pada September 2016, AHY memutuskan mengundurkan diri dari militer dengan jabatan terakhir sebagai Mayor Infanteri. Pengunduran tersebut menjadi awal langkah AHY masuk dalam dunia politik dengan bergabung Partai Demokrat dan memutuskan masuk ke bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Sepertinya Menteri Pertahananlah yang pantas jabat oleh AHY. Bagaimana cuy pendapat kalian? Komen di bawah ya. Selanjutnya yang kedua, Yusril Iza Mahendra, bagian Menko Polhukam. Yusril Iza Mahendra lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Beliau memperoleh gelar sarjana di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Filsafat pada tahun 1983. Kemudian, beliau melanjutkan studinya pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan bidang studi hukum dan ilmu Islam pada tahun 1983. Beliau melanjutkan pendidikannya pada program Pasca Sarjana Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Punjab, Pakistan. Beliau kemudian melanjutkan kembali pendidikannya pada Universitas Sains Malaysia dengan meraih gelar pada program Pasca Sarjana yaitu Master of Science beserta gelar Doctor of Philosophy. Yusril Iza Mahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI dan Ketua Persekutuan Pemilik dan pendiri dari kantor advokat Iza atau Iza Law Firm. Sepertinya posisi menteri yang cocok untuk beliau adalah Menko Polhukam ya cuy. Gimana menurut kalian? Ayo komen. Yang ketiga, Ridwan Kamil. Diprediksikan Ridwan Kamil menempati Menteri PUPR atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Muhammad Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil merupakan mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Kang Emil pernah bekerja sebagai dosen teknik arsitektur di ITB pada tahun 2022.
Kang Emil pernah bekerja sebagai dosen teknik arsitektur di ITB pada tahun 2002. Pada tahun 2013, secara mengejutkan, Ridwan Kamil memulai karir politiknya. Dia menyalonkan diri sebagai wali kota Bandung bersama Odet Muhammad Daniel. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Gerindra. Ridwan Kamil melakukan proses kampanye dengan gaya baru melalui media sosial yang berisikan tulisan lucu serta bernuansa romantis. Berkat gaya kampanye tersebut, dia berhasil menang dan dilantik sebagai wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018 pada tanggal 16 September 2013. Selain itu, pernah aktif sebagai seorang arsitek, Ridwan Kamil telah merancang banyak karya yang mendunia. Banyak karya-karya Kang Emil yang mendunia, sehingga pantas jika Kang Emil ditunjuk sebagai Menteri PUPR. Yang keempat, Erlangga Hartarto, bagian Menko Perekonomian. Aktif sejak muda di berbagai organisasi, tak menghalangi Erlangga Hartarto menuntaskan pendidikannya. Sukses di dunia usaha. Ia terjun ke politik, puncaknya ia berhasil mengikuti jejak sang ayah menjadi Menteri Industri. Erlangga Hartarto lahir di Surabaya 1 Oktober 1962. Berbekal ilmu dan pengalaman yang dimilikinya, Erlangga pun mengokohkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak bisnis dengan berbagai perusahaan, di antaranya PT Geraha Curah Niaga yang bergerak di bidang agraria atau pupuk, di PT Jakarta Primkens, PT Bisma Nurendra dan Komisaris, serta PT Sorini Corporation Tbk. Pria yang memiliki darah Pasundan ini memulai berkiprah di dunia politik sebagai wakil bendahara DPP Partai Golkar pada periode 2004 sampai 2009. Selanjutnya, Erlangga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Barat 5. Pada tahun 2016, terjadi perombakan reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2. Putra dari mantan Menteri Perindustrian ternama di era Presiden Soeharto, I.R. Hartarto, pada tahun 2016 terjadi perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2. Putra dari mantan Menteri Perindustrian ternama di era Presiden Soeharto, Insinyur Hartarto, ini pun terpilih untuk menduduki kursi yang sama dengan sang ayah. Erlangga mewakili Partai Golkar menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura. Yang kelima, Raffi Ahmad, bagian Menteri Industri, Pariwisata, dan Industri Kreatif. Bergabung dan totalitasnya Raffi Farid Ahmad ke tim pemenang Prabowo Gibran membuahkan hasil. Ia diprediksikan akan mendapatkan jatah kursi sebagai Menteri Industri, Pariwisata, dan Industri Kreatif. Hal itu wajar karena background Raffi Ahmad sebagai pengusaha dan artis. Tidak salah jika mendapatkan jatah menteri tersebut. Raffi Farid Ahmad lahir 17 Februari 1987 atau yang lebih dikenal dengan Raffi Ahmad, adalah seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, selebritas intern, dan produser asal Indonesia. Pada tahun 2008, karir akting Raffi Ahmad semakin bersinar. Pada tahun 2009, Raffi yang disebut-sebut sebagai salah satu artis terlaris berkat program dahsyat makin memantapkan diri di bidang presenter. Jadi cocok kan cuy jika Raffi jadi Menteri Industri Pariwisata dan Industri Kreatif. Selanjutnya, yang keenam, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan adalah Ketum Partai Amanat Nasional. Lahir di Penangahan,
Lampung Selatan, 17 Mei 1965. Haji Zulkifli Hasan, SAMMM, pernah menjadi sebagai Menteri Kehutanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009, menggantikan Malam Sambat Kaban. Sebelumnya, Zulkifli Hasan dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional periode 2005 sampai 2010. Kemudian, Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022. Sepertinya Pak Zulhas akan tetap pada kedudukannya saat ini ya cuy. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Selanjutnya yang ketujuh, Hovifah Indar Parawansa menempati bagian Menteri Sosial. Bernama lengkap Dr. Andes Haji Hovifah Indar Parawansa, MSI. Lahir 19 Mei 1965. Beliau adalah seorang politisi Indonesia yang sebelumnya menjadi sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Ia juga diminta Pak Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Selanjutnya, yang ke-8, Grace Natali diprediksikan menempati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Grace Natali Luisa, SE, lahir 4 Juli 1982, adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia dan mantan presenter dan wartawan. Sebelumnya, Grace adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang membawa PSI mendapatkan 3 juta suara nasional di pemilu perdananya. Sebelum aktif terjun sebagai politisi di PSI, Grace merupakan mantan pembawa acara berita dan jurnalis, bekerja di SCTV, NTV, dan TV One. Pada bulan Juni 2012, Grace Natali resmi meninggalkan dunia pertelevisian untuk menjadi CEO Saiful Mujani Research and Consulting. Namun, pada tahun 2014, ia dibanting setir dan masuk ke dunia politik dan telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia saat itu. Namun, pada pemilu 2019, PSI gagal untuk melanggang ke Senayan. Grace Natali sangat aktif dalam pembela hak-hak perempuan sehingga jabatan menteri yang pas buat Grace adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya yang ke-9, Kaisang Pangarep diprediksikan menempati Menteri Pemuda dan Olahraga. Kaisang Pangarep lahir di Solo 2000. Selanjutnya yang ke-9, Kaisang Pangarep diprediksikan menempati Menteri Pemuda dan Olahraga. Kaisang Pangarep lahir di Solo 25 Desember 1994 dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu, bapaknya Presiden RI ke-7. Sebelum mulai menggeluti bidang politik, Kaisang lebih dikenal sebagai pembisnis dan sosok yang aktif dalam berbagai platform media sosial. Kesuksesan Kaisang dalam menggeluti bidang bisnis dan berhasil membuat dirinya masuk ke dalam daftar 440 Fortune Indonesia. Sebelumnya, Kaisang sebut diketahui pemuda berusia 27 tahun ini merupakan pemilik klub sepak bola Persib Solo bernama Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur PT Levia Makmur Abadi Kevin Nugroho. Sepertinya putra bungsu Jokowi ini cocok jadi Menteri Pemuda dan Olahraga sesuai pengalaman yang pernah ia geluti jadi pemilik Persis Solo. Ya, selanjutnya yang ke-10, Lutfi bin Ali bin Yahya diprediksikan menempati Menteri Agama. Dr. Haji Maulana Ali Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya lahir 10 November 1947 atau sering disapa Habib Lutfi bin Yahya, adalah seorang Sayyid Kiai, ulama, mursyid, dan dai berkebangsaan Indonesia. Selain menjadi pendakwah, Habib Lutfi juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sejak 13 Desember 2019. Habib Lutfi merupakan anak dari pasangan Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib bin Hasim bin Yahya dan Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah
Nur bin Muhsin. Berdasarkan garis keturunannya, baik dari ayah maupun ibundanya, Habib Lutfi bin Yahya merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari nasab Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan di Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 November 1947 atau 27 Rajab 1367 Hijriah. Habib Lutfi bin Yahya memiliki nama lengkap Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya menikah dengan Syarifah Salma bin Hasim bin Yahya dan dikaruniai anak 5, antara lain Syarif Muhammad Buhaihuddin. Habib Lutfi bin Yahya menikah dengan Syarifah Salma bin Hasim bin Yahya dan dikaruniai 5 orang anak, antara lain Syarif Muhammad Bahuddin, Syarifah Zainab, Syarifah Fatimah, Syarifah Ummi Hani, dan Syed Muhammad Hussein Syarifah Hidayatullah.